Kemarin gue udah bahas liquid ini yang Balin series yang flavornya adalah butter cookies. Kalau buat gue karakternya cukup unik karena ditambahin kelapa. Nah, supaya lebih berimbang, kemarin gue ngebahas yang creamy, sekarang gue akan bahas yang fruity. Di sini yang akan gue bahas adalah yang apel merah. Sebelum kita mulai, kita start dari bumper dulu. Let's go! Stop, berhenti dulu sebentar. Saya mau mengingatkan kalian. Gue mau ngingetin teman-teman untuk cuci tangan terlebih dahulu sebelum nonton video ini. Cuci tangan menggunakan sabun atau juga menggunakan hand sanitizer. Kita cuci tangan supaya terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga berbagai macam virus. Please banget kalian nggak usah petakilan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Kalian keluar hanya dalam keadaan terpaksa atau keadaan yang sangat-sangat penting. Dan yang paling penting adalah kalian jangan pernah share device kalian dengan siapapun, dengan alasan apapun juga. Karena vape adalah personal vaporizer. Tetap fit ya. Sehat terus buat kalian yang nonton, oke? Nah, kalau udah, yuk kita lanjut nonton videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Zaki dari Fakir Liquid Channel. Sebelum kita mulai video ini, ada baiknya teman-teman saksikan video sampai habis biar nggak banyak nanya lagi. Harganya berapa, tingkat manisnya seperti apa, atau throat heatnya seperti apa. Dan juga seperti biasa, nggak pernah bosan-bosan gue ngasih tau dan juga nggak bosan-bosan gue ingetin bahwa review ini adalah murni pendapat gue pribadi mengenai produk yang dibahas berdasarkan settingan yang gue pergunakan. Karena perlu diingat, perbedaan settingan juga berpengaruh besar pada perbedaan rasa yang akan kalian dapat. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas satu buah liquid dari Balin series by Jojojo Brewery dan juga e-liquid district. Nah, kemarin gue udah bahas yang creamy, sekarang gue akan bahas yang fruity-nya. Nah, fruity-nya itu ada dua flavor sebenarnya, ada sirsak dan juga ada yang apel. Nah, gue kayaknya udah lama nggak nyobain liquid rasa apel. Nah, makanya gue putuskan untuk membahas yang apelnya, apel merah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sebelum kita ungkap seperti apa rasa apelnya, kita lihat dari segi desain packagingnya dulu. Langsung kita dive down. Balin apel merah by Jojojo Brewery dan juga e-liquid district. Dikemas dalam sebuah botol plastik berukuran 60 ml berwarna gelap. Tertulis di bagian depannya Balin. Di sini juga ada motif batik mega mendung yang sama seperti desain Balin series yang lainnya. Kalau buat gue tampilan desainnya oke banget. Di bagian atasnya tertulis Jojojo, di bagian bawahnya juga ada gambar buah apel merah yang sangat besar. Di sini juga tertulis e-liquid district. Di bagian sampingnya 18+ dan juga di sini ada flavornya apel merah, manis, segar, berserat, merah merona menjadikan Anda selalu manis dan bahagia. Wah, keren juga nih tagline-nya. Terus juga di bagian bawahnya ada nicotine warning, ada EET, dan juga di sini untuk rasionya adalah 60/40. Di sini ada 2 pilihan nikotin, 3 dan juga 6, dan juga di bawahnya ada Instagram dari Jojojo Brew dan juga e-liquid district. Nah, kita geser lagi ke bagian samping. Di bagian sampingnya Brewed by Jojojo. Di sini juga ada gambar apel merahnya juga, dan juga di bagian bawahnya ada manufacture date dan juga diproduksi oleh CV e-liquid district Cirebon, Jawa Barat. Nah, kalau kita ngomongin soal desainnya, kalau buat gue sebuah tampilan desain yang masih mengangkat kearifan lokal dengan desain batik mega mendungnya, dan mana liquid ini berasal dari kota Cirebon, jadi bener-bener mengangkat kearifan lokalnya banget. Dan juga yang paling penting secara flavornya sudah dijelaskan dengan sangat jelas berupa gambar dan juga tulisan di kemasannya. Jadi kalau buat gue, dari segi desain packagingnya lebih ke arah simple, tematik dengan batik mega mendungnya, dan juga pastinya informatif. Oke. Sebelum kita puff, seperti biasa kita lakukan dua buah tes dulu. Ada smell test, ada cloud test. Kita buka botolnya, kita hirup aromanya. Balin apel merah. Gue terakhir coba liquid apel tuh udah agak lama loh. Karena nggak tau deh, kalau apel kayak udah agak jarang ya. Seinget gue udah agak lama. Kita coba hirup aromanya dulu. Oke, begitu gue buka botolnya, terus gue hirup aromanya. Di sini memang aroma yang sangat dominan adalah aroma apelnya. Kalau buat gue, memang sesuai dengan namanya. Karena di sini juga mengangkat apel merah, dan kalau buat gue di sini yang gue dapetin aromanya kayak gue nggak tahu deh, lo pernah nggak sih ke toko buah terus lo ngambil apel? Gue suka aneh-aneh kebiasaan gue deh, ngambil buah apel terus suka dicium-ciumin kayak gini nih. Gue tuh suka kebiasaan kayak gitu. Nah, ini gue dapetin karakter apel merah dari harumnya si apelnya yang gue dapetin kayak gitu. Memang seperti buah apel merah. Seger, bukan seperti jus kalau menurut gue. Oke, gue nggak tahu ya, kalau di puff mungkin akan ada karakter crispy-crispy-nya. Kita cloud test dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, kalau di cloud test yang gue dapetin di sini, apelnya sangat dominan kalau menurut gue, sama ada karakter dinginnya. Jadi ada karakter yang semeriwing gitu di hidung gue. Tapi base-nya apel sih kalau menurut gue.
dia sesuai namanya. Oke, sekarang gue akan drip di dual coil. Yes. Nah juga mungkin nih ada yang nanya nih, Bang, kenapa sih kalau di Ayo lo nggak pernah ngasih lihat ngisi liquidnya? Gini nih ya, kalau misalnya di Ayo, kalau gue isi dulu liquidnya dalam keadaan yang kosong nih, nggak ada isinya di sini, gue isiin dulu, bakalan membutuhkan waktu sekitar 10 menitan, jadi bakalan dragging banget. Makanya sengaja yang di sini sudah pasti gue udah isiin duluan sebelum gue drip di kedua RDA gue. Nah sebelum kita puff, gue akan jelasin di sini gue akan pergunakan 3 body vise, ada single coil, dual coil, dan juga Ayo, karena di sini juga rasionya 60/40. Nah untuk single coilnya di sini gue pakai Reload S, untuk modnya gue pakai T5 250 by Lost Vape, untuk dual coilnya di sini gue pakai ANRDA for vaping, untuk modnya gue pakai Hexon VGM, dan untuk Ayo-nya di sini gue pakai Oxfa Origin X by Oxfa. Di sini gue pakai coil yang 0,3. Sudah gue isi tapi tidak di-record. Gue drip, sudah gue drip, dan juga untuk wire-nya di sini gue pakai Baby Allen Clapton by Fobe, dan juga pastinya kedua atomizer di sini sudah gue king menggunakan Holy Fiber. You deserve the best. Sekarang gue akan cobain dulu, kita hajar di single coil RDA. Di sini gue dapetin 0,3 running di 60 watt. Langsung kita cobain Balin Apel Merah by Jozojo Brewery dan juga E-Liquid District. Bismillahirrahmanirrahim. Single coil. Oh my gosh. Kangen gue merasa apel. Oke. Sekarang gue sikat di dual ANRDA for vaping Hexon VGM 0,2 potensinya di 70. Cobain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang yang terakhir kita sikat di Ayo, Oxfa Origin X 0,3, gue main di 40 watt. Cobain terakhir di Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kangen gue merasa apel. Oke, gue bahas dari segi first impression dulu sebelum kita ungkap seperti apa rasa liquidnya. Ini konten yang gue pergunakan adalah 3 mg. Kalau buat gue, 3 mg-nya di sini sebenarnya memang ya seperti liquid fruity pada umumnya lah. 3 mg-nya nggak terlalu berasa-berasa banget. Pertama kali gue puff yang gue dapetin secara TH-nya nggak terlalu muncul. Gue nggak menemukan ada karakter yang even sparkling numpang lewat aja nggak ketemu kalau buat gue. Nah begitu gue excel yang gue dapetin juga di sini sebenarnya ada TH yang lebih muncul, tapi kalau buat gue munculnya kayak cuman sekilas abis itu hilang. Nah ke belakang menuju ke aftertaste yang gue rasakan TH-nya di sini sama sekali nggak berasa. Nah hal itu gue dapatkan di ketiga device yang gue coba, dan bahkan di Ayo pun gue nggak nemuin ada karakter TH-nya, karena biasanya kalau di Ayo jauh lebih nongol karakter TH-nya kalau misalnya liquidnya lebih encer. Nah jadi kalau buat gue dari segi content hitnya di sini gue bisa kategorikan di kategori yang soft 1-10. Dari segi content hitnya di ketiga device yang gue coba gue bisa kasih di angka 5. Buat gue karakter 3 mg-nya bener-bener aman banget. Kalau buat gue malah ya seperti liquid fruity pada umumnya lah. TH-nya pasti nggak terlalu berasa karena ketiban dengan karakter dinginnya. Nah, sekarang kita akan bahas detail mengenai liquidnya. Kita akan membahas Balin Apel Merah by Jozojo Brewery dan juga E-Liquid District. Di sini gue dapetin karakter flavor yang sama di ketiga device yang gue coba. Kenapa gue bilang sama? Karena rata-rata kalau misalnya liquidnya dia fruity, kebanyakan bisa mendeliver rasa yang mirip. Karakter flavor yang gue dapetin kurang lebih seperti ini. Pertama kali gue puff, gue dapetin karakter flavor apel yang sangat penuh di mulut gue. Di sini memang karakter apelnya bener-bener pure seperti apel merah yang udah matang banget, dengan ada karakter manisnya juga, ada tekstur seperti berserat-berseratnya juga, full banget yang gue dapetin. Nah begitu gue excel yang gue rasakan karakter apel merahnya di sini masih tetap dominan, itu cukup membekas. Nah ke belakang menuju ke aftertaste, gue justru malah lebih nemuin karakter si seratnya itu jauh lebih berasa. Jadi kayak ada karakter yang gue nggak tahu deh, kayak lu makan apel kan suka kayak ada karakter yang kayak ketinggalan di tenggorokan. Yang gue dapetin ada karakter seperti itunya. Nah jadi kalau misalnya digambarkan, kalau menurut gue simpel lagi nih. Ini gue pernah bikin berannya nih. Jadi lo beli buah apel merah yang fresh, terus jangan langsung dimakan. Jadi dipotong-potong dulu, di jus jadi satu, saya tambahin gula. Tambahin air mungkin sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Di blend jadi satu, diaduk, set. Udah gitu nggak usah disaring nih. Ditaruh di gelas, tambahin es batu, terus kita aduk lagi, terus kita minum. Jadi masih tetap dapetin ada tekstur si kasar-kasarnya si apelnya, si serat-seratnya. Yang gue dapetin kurang lebih seperti itu. Buat gue sih ini enak. Seger, manis, refreshing,
ada sedikit karakter seperti seratnya juga yang gue dapetin. Asik, aja lagi. Enak nih. Sekali lagi dijual. Terakhir di IO. Oke, sekarang kita bahas dari segi tingkat manis dan juga dinginnya. Kalau buat gue di sini manisnya bener-bener aman banget karena yang gue dapetin manisnya di sini lebih seperti manis natural dari buah apelnya. Jadi pertama kali gue puff yang gue dapetin, gue mendapatkan karakter manis yang sebenarnya nggak terlalu manis-manis banget. Nah begitu gue exhale yang gue rasakan, memang di sini ada karakter manis yang lebih muncul lagi. Kalau buat gue di sini memang karakternya seperti jus apel yang ditambahin sama gula sedikit. Nah ke belakang menuju ke aftertaste yang gue rasakan manisnya di sini bisa dikatakan tidak terlalu membekas di lidah gue. Dan memang karena ada karakter dingin yang muncul di belakang, kalau buat gue sangat mereduce rasa manisnya. Nah hal itu gue dapatkan di ketiga device yang gue coba. Jadi kalau buat gue dari segi manisnya di sini, gue bisa kategorikan di kategori yang soft di atas sedikit. 1-10 dari segi tingkat manisnya di ketiga device yang gue coba, gue bisa kasih di angka 5,8. Buat gue manisnya di sini sangat aman. Kalau buat gue sangat jauh dari kata oversweet. Sini ada karakter dingin yang muncul. Dan kalau buat gue, dinginnya di sini sebenarnya hanya memberikan sensasi chilling doang. Karena yang gue dapetin pertama kali gue puff, dinginnya ada tapi nggak terlalu dingin-dingin banget. Nah begitu gue exhale yang gue dapetin secara dinginnya agak naik sedikit, terutama yang gue dapetin di dual coil. Dinginnya kalau buat gue lebih dingin dibandingkan dengan single dan juga IO. Nah ke belakang menuju ke aftertaste, yang gue rasakan secara dinginnya bisa dikatakan cukup stabil. Tapi memang kalau buat gue di sini kalau pengen yang lebih dingin lagi, teman-teman gue sarankan pergunakan di dual coil. Karena yang gue dapetin di single sama di IO, dinginnya kayak cuman apel yang baru keluar dari kulkas, apel jus yang baru keluar dari kulkas. Bukan seperti tambahin es batu lagi. Kalau mau ditambahin es batu lagi mungkin pakainya di dual coil. Nah, jadi kalau buat gue dari segi dinginnya di sini gue bisa kategorikan di kategori antara soft dan medium. 1-10 dari segi dinginnya di ketiga device yang gue coba, gue bisa kasih di angka mungkin di angka 7,2. Gue dinginnya di sini masih cukup aman. Kalau buat gue cukup jauh dari kata brain freeze. Setelah kita bahas detail mengenai liquidnya, sekarang gue akan sampaikan juga soal harganya. Untuk harganya sendiri, satu botol 60 ml Balin Apel Merah by Josojo Brewery dan juga e-liquid district ini dijual dengan harga 100.000 dan pastinya sudah berpita cukai. Jadi untuk kalian penasaran sama produk ini, teman-teman pengen cobain karakter apel yang bisa dikatakan agak sedikit jarang diangkat mungkin dalam 1 tahun belakangan ini, teman-teman bisa langsung cek dalam deskripsi di bawah. Gue sudah sertakan link Instagramnya di situ, tinggal langsung cek aja kira-kira liquid ini sudah terdapat di vape store mana aja. Dan kalau menurut gue sebagai liquid daily vape, 100% gue akan bilang yes. Secara rasa kalau buat gue di sini bener-bener menampilkan sebuah karakter rasa apel merah yang sebenarnya. Karena yang gue dapetin di sini detailnya cukup dapat, walaupun gue nggak nemuin ada rasa apel yang crispy-nya, tapi kalau buat gue nggak jadi masalah karena yang gue dapetin di sini teksturnya lebih seperti apel merah yang di jus, tambahin gula sedikit, tambahin air sedikit, dan memang masih ada karakter serat-seratnya. Jadi jusnya tuh nggak disaring. Kalau buat gue secara rasa cukup detail. Dengan tingkat manis yang buat juga aman, nikotinnya juga buat gue sangat bersahabat, dan juga dinginnya di sini kalau buat gue sama sekali nggak memberikan masalah. Jadi kalau buat gue nggak jadi masalah sama sekali kalau kita chain vape terus-menerus. Dan kalau menurut gue akan lebih perfect lagi kalau kita nge-puff liquid ini, mungkin sesimpel kita puff setelah makan, atau mungkin kita puff pada saat panas terik matahari. Kalau buat gue bener-bener jadi sensasi yang sangat ademin banget buat diri kalian. Jadi kalau buat gue untuk daily vape, gue akan bilang yes. Ajib nih, seger. Setelah kita bahas mengenai inhale, exhale, throat hit, tingkat manis dan juga harganya, secara overall Balin Apel Merah by Josojo Brewery dan juga e-liquid district ini kalau boleh gue kasih skor, ini gue bisa kasih di angka 8,4. Kenapa di angka 8,4? Ini penjelasannya. Yang pertama, dari segi desainnya. Kalau buat gue sebuah tampilan desain yang bener-bener masih mengangkat tema kearifan lokal seperti Balin series yang lainnya. Di sini ada motif seperti batik mega mendungnya. Kalau buat gue bener-bener local pride banget. Dan juga yang paling penting secara rasanya sudah dijelaskan berupa tulisan dan juga gambar di bagian depan. Terus yang kedua, dari segi manisnya buat gue aman. Manisnya sama sekali nggak oversweet. Yang ketiga, dari segi TH-nya buat gue juga nggak terlalu berasa-berasa banget. Ya normalnya seperti liquid fruity. Terus yang keempat, secara dingin kalau buat gue juga dinginnya sebenarnya nggak nyiksa, nggak bikin brain freeze. Bahkan kalau gue pakai di dual pun yang gue rasakan puff aja kalau buat gue kepala gue nggak sakit. Dan yang terakhir yang kelima, secara flavor kalau buat gue di sini menawarkan sebuah karakter flavor yang bisa dikatakan agak jarang diangkat.
mungkin dalam 6 bulan atau 1 tahun belakangan ini, karena kebanyakan kemarin-kemarin liquid fruity rata-rata ya masih tetap dominasinya antara mangga dan juga anggur. Jadi kalau buat gue di sini menawarkan sebuah karakter flavor nostalgia yang berbeda banget. Jadi kalau buat gue secara overall gue bisa kasih di angka 8,4. Worth to buy apa enggak? Silakan kalian tentukan sendiri. Oke, sekian review Balin Apel Merah by Josojo Brewery dan juga e-liquid district dari gue. Kalau teman-teman suka video ini, teman-teman bisa like video ini. Kalau nggak suka juga boleh dislike. Kalau teman-teman yang berkomentar menambahkan atau mungkin ingin sharing pengalaman sudah menggunakan liquid ini sebelumnya, teman-teman bisa langsung drop di kolom komentar kita di bawah. Untuk teman-teman brewer dan teman memiliki brand dan produk tipe review seperti ini, boleh banget bisa dari Instagram kita di sini, @fakir liquid. Terus juga jangan lupa di follow Instagramnya. Dan yang paling penting yang nggak boleh ketinggalan adalah jangan lupa untuk di subscribe. Terus kalau udah di subscribe, jangan lupa juga tombol subscribe juga diklik. Kenapa harus diklik? Karena kalau kita upload video baru, teman-teman akan langsung mendapatkan notifikasinya. Oke, that's it for today's video. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih pada Josojo Brewery dan juga e-liquid district yang telah mensupport video ini. Gue minta maaf banget kalau misalnya kesalahan atau ada kekurangan dalam review kali ini. Dan yang paling penting, jadikan review ini hanya sebagai panduan ataupun acuan. Karena review terbaik bukan gue, bukan teman-teman influencer yang lain, tapi diri kalian sendiri. Oke, sekali lagi, thank you for watching this videos. Gue Zaki dari Fakir Liquid. Stay away from drugs, stay hygiene, stay healthy. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan juga jangan pernah share device kalian. Karena not sharing is caring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Kita hajar lagi guys. Thank you.